إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini saya akan jelaskan tentang pentingnya masalah solat. Masalah ini merupakan tiang agama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa amuduhu as-salat, dan tiangnya dari agama ini adalah solat. Ketika solat tidak ditegakkan, maka hancur agama ini. Salat ini merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal, dan sebaik-baik amal dari seluruh amal yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah, karena ini yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat nanti. Seorang muslim dan muslimah akan ditanya oleh Allah pertama kali masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza salahat salahas lahu sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kata Nabi SAW, yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau salatnya jelek, rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya tentang sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah salat. Karena memang salat merupakan rukun yang kedua setelah syahadat, yang wajib didakwakan oleh setiap dai setelah mendakwakan dakwah tauhid, yaitu dakwah bagaimana orang Islam ini sholat. Setelah tauhid, sholat. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika akan kiamat. Yang pertama, dakwakan dakwah tauhid. Yang kedua, sholat. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidh 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi SAW, istaqimu, hendaklah kalian berlaku lurus, istiqamah dalam kita beragama ini, berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, istiqamah. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukan seluruh amal, nggak akan sanggup. Artinya nggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal itu terus istiqamah, tidak mungkin. Kemudian Nabi sebutkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Walan yuhafidh 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak menjaga salat ini, tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya.
Hadis ini sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kita disuruh untuk istiqamah. Dan ini istiqamah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini. Kita harus terus berusaha bagaimana kita istiqamah. Dan wasiat Nabi juga kepada para sahabat untuk istiqamah. Istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pertama kali istiqamah dalam menegakkan tauhid. Kemudian istiqamah dalam menegakkan sunnah. Istiqamah dalam menegakkan salat dan yang lainnya. Kemudian Nabi ingatkan di sini walan tuhsu. Artinya kalian tidak akan bisa untuk istiqamah melakukan seluruh amal. Sebab ada juga orang yang tadinya dia melakukan sedekah tapi nggak bisa dia istiqomah terus sedekah. Mesti ada masanya dia berhenti. Nuntut ilmu juga demikian. Sholat malam, puasa atau yang lainnya. Tapi tetap dia harus berusaha. Kemudian Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Jaga sholat ini. Karena ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah dan sebaik-baik amal sholat. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kali salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebaik-baik amal, seutama-utama amal yang paling dicintai Allah adalah salat. Ini wajib kita jaga. Dan tidak bisa menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Artinya orang bisa wudu dengan sempurna kecuali orang beriman. Kalau orang melaksanakan sholat, orang munafik juga bisa sholat, tapi belum tentu dia bisa menjaga wudu. Karena wudu bisa orang lakukan di rumah. Kalau zaman dahulu lebih banyak orang wudunya di rumah. Maka betul-betul dia menjaga wudu yang sempurna itu sebagai syarat sahnya sholat. Bahwa ketika wudu itu tidak dilaksanakan, ya nggak sah sholatnya. Karena tohara merupakan syarat dari sahnya sholat. Tohara itu bersuci. Makanya tidak akan menjaga kecuali orang beriman. Maka orang beriman betul-betul harus menjaga wudunya dengan sempurna. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang nanti Anda bisa baca hadis ini dari Utsman bin Affan dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tentang menjaga salat ini, dan salat diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat yang 5 waktu. Dan salat wusta, salat asar. Dan berilah mau kepada Allah dengan khusyuk. Disuruh kita menjaga salat. Dijaga yang pertama kali ya tentang waktunya kita jaga. Harus kita salat pada waktunya. Betul-betul kita perhatikan waktunya salat. Dari mulai subuh sampai isya. Subuh perhatikan itu. Jangan terlambat kita salat. Orang beriman perhatikan salat. Anda perhatikan salat ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Salat lebih utama dari dunia dan seisinya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau Anda perhatikan 2 rakaat sebelum subuh itu qabliyah subuh, 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Ini salat sunat lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua yang ada di muka bumi ini lebih baik salat. Perhatikan, salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian salat subuhnya, perhatikan itu waktunya. Gak bisa seorang beriman dia telat salatnya. Setiap hari telat, setiap pekan salat, gak bisa. Dia harus jaga itu salatnya, salat subuh. Dan salat-salat yang lainnya, salat isya juga. Karena 2 salat yang paling berat atas orang munafik, salat subuh dan salat isya. Inna athqalas salat al munafiqin salatul fajr wa salatul isya. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya seberat-berat salat atas orang munafik salat subuh dan salat isya.
Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan kedua sholat itu, mereka akan datang ke masjid itu meskipun dengan merangkak. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, makanya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, ketika ada orang yang tidak hadir sholat subuh, asa'na dzan bihi, kami suudzon kepada dia, jangan-jangan dia munafik. Perhatikan, sahabat ketika ada orang yang tidak hadir sholat subuh, mereka suudzon, jangan-jangan orang munafik. Jadi ukuran tuh, sholat subuh jadi ukuran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang yang dia sholat malam, kemudian subuhnya terlambat. Kemana orang yang ditanya oleh Umar? Kemudian ketemu Umar. Alasannya karena dia sholat malam, sehingga dia ngantuk tidur lewat subuhnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, lebih baik dia sholat subuh daripada dia sholat malam. Kenapa? Sholat subuh wajib. Sholat malam sunnah hukumnya. Lebih penting sholat yang wajib daripada yang sunnah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi begitu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadi tentang waktu sholat perhatikan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, perhatikan itu. Kalau udah datang waktunya sholat, tinggalkan semua pekerjaan kita. Semua usaha, dagang, apa aja, rapat, segala macam, tinggalkan untuk sholat. Karena Allah merintahkan kita untuk sholat. Azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Perhatikan sholat. Kemudian juga yang kedua, sholat itu dikerjakan dengan sesuai dengan contoh Nabi. Artinya Nabi bersabda SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, Nabi menjelaskan dan sahabat menjelaskan bagaimana sholat Nabi. Tinggal kita baca bukunya tentang sifat wudu dan sifat sholat Nabi. Lengkap. Islam ini sempurna dan Nabi jelaskan lengkap semuanya kepada para sahabat. Tinggal kita wajib mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan tentang sholat, yaitu tentang tumaninahnya dan khusyuknya. Tumaninah kita. Sholat ini harus tumaninah, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa diburu-buru. Makanya kadang-kadang aneh manusia ini. Dia untuk yang lain pekerjaan nggak terburu-buru dia. Apakah dia makan atau yang lainnya kerja atau yang, tapi pikiran sholat maunya buru-buru dia. Selama-lama kita sholat itu nggak lebih dari 15 menit, paling 10 atau 12 menit kita sholat. Selama-lamanya kita sholat. Makanya banyak orang yang ketika sholat terburu-buru, ini godaan dari syaitan. Harus bagaimana tumakninah dia. Dan juga khusyuk dalam sholatnya. Karena orang yang paling bahagia nanti adalah orang yang khusyuk. Dia memahami tentang bacaan-bacaan sholat, dia renungi, dan dia ingat kepada Allah. Karena yang paling penting dalam sholat itu bagaimana kita ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Perhatikan ketika dalam sholat, yang kita perhatikan bagaimana kita ingat kepada Allah. Makanya tumaninah dan khusyuk ini penting. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, disebutkan juga tentang wajibnya kita untuk mengingat Allah. Lebih besar daripada yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu dari Al-Quran ini. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ingat kepada Allah itu lebih besar, dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Oke, sholat ini harus ingat kepada Allah. Dalam sholat yang kita ingat bukan pekerjaan, bukan dagangan, bukan usaha, bukan yang lain. Ingat kepada Allah. Zikrullah. Disuruh ingat kepada Allah. Ingat terus kepada Allah. Sampai kita selesai sholat Jumat. Dalam surah Al-Jumat disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sudah selesai sholat Jumat, kalian bertebar dalam muka bumi, mencari karunia Allah, mencari nafkah. Kemudian apa? Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Jadi penting dalam kita sholat, kita tumaknina, khusyuk, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa yang perhatikan dalam masalah sholat berjamaah.
Karena sholat berjamaah ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Adanya azan, dikumandangkannya azan merupakan syiar yang paling besar. Sampai azan ini bisa membedakan antara negara Islam dengan negara kafir dengan azan ini. Maka Nabi ketika mau menyerang, ketika berperang ini, Nabi tunggu ada azan apa tidak. Ketika tidak ada azan berarti negeri kafir. Azan untuk membedakan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi azan itu dikumandangkan untuk orang sholat berjamaah. Sekarang banyak kaum muslimin dikumandangkan azan nggak datang ke masjid. Bagaimana dia sebagai seorang Islam tidak datang ke masjid? Ini syiar agama Islam yang besar. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Disebutkan bahwa para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Istadalla akhirul bihadil ayat ala wujub salat berjamaah. Bahwa para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Kalau antum buka di Sahih Bukhari, di Kitabul Adzan di Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari menyebutkan bab wujub salatil jamaah. Bab tentang wajibnya salat berjamaah. Setelah itu baru disebutkan tentang bab fadli salatil jamaah, bab keutamaan salat berjamaah. Wajibnya dulu. Bahwa salat berjamaah wajib di masjid. Wajib dilakukan di masjid. Dibangunnya masjid untuk dikerjakan salat yang 5 waktu berjamaah. Itu yang pokok. Jadi harus perhatikan tentang salat, yaitu kita perhatikan bahwa salat itu harus pada waktunya. Yang kedua, harus mengikuti contoh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Yang ketiga, perhatikan tentang tumaninahnya, tentang khusyuknya. Yang keempat, yaitu perhatikan tentang berjamaahnya. Kita harus berjamaah. Dan ini syiar agama Islam yang besar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala washabbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan amal itu. Artinya amal-amal itu ada yang utama, keutamaannya sangat banyak. Ada yang sedikit. Di antara yang keutamaannya sangat banyak adalah sholat. Makanya kita harus perhatikan masalah sholat merupakan tiang agama. Ketika ini ditegakkan, antum akan melihat kepada diri antum. Manfaatnya besar. Karena dengan sholat kita akan jelas-jelas menunjukkan orang itu beriman atau tidak dengan sholat. Jelas utama-utama yang pertama kali iman. Tapi bukti daripada iman itu dengan sholat. Kemudian juga dengan kita sholat akan tenang hati kita. Anda merasakan ketenangan, mendapatkan cahaya. Begitu juga orang sholat berjamaah di masjid, dari rumahnya dia ke sini setiap langkah menghapuskan dosa, mengangkat derajat dia. Belum lagi ketika dia duduk di masjid nunggu sholat, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kalau yang sholat di rumah nggak dapat apa-apa dia. Banyak puluhan keutamaannya. Makanya harus perhatikan ini. Jaga sholat kita. Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan ketenangan, ketentraman, kesejukan hatiku dalam sholat. Mesti kalau orang beriman dia sholat tenang, nikmat sholat itu. Maka Nabi ketika sholat nikmat sudah. Ingat terus kepada Allah. Ingat mati. Ingat sorga. Bahwa kita tujuan kita menegakkan ini agar kita dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Dan perlu kita ingat lagi bahwa rezeki yang Allah berikan semuanya ini itu milik Allah. Allah berikan kepada kita agar kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Allah berfirman, Inna Allah yaqul inna anzalnal mala liiqamis salah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kata Allah,
Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta ini agar manusia menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi Allah berikan rezeki kepada kita bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah. Yang pertama ibadah mentauhidkan Allah, yang kedua sholat. Perhatikan itu. Hartanya udah kita peroleh semuanya dari mulai kita kecil sampai sekarang. Nikmat Allah nggak bisa kita tunggu. Tapi tegakkan sholat atau tidak? Untuk menegakkan sholat dan kita keluarkan zakatnya. Ini Allah berfirman demikian. Dan hadis ini sahih. Jadi kita perhatikan bahwa rezeki kita sudah diberikan Allah, tinggal kita bersyukur. Bersyukurnya kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Perintah yang paling besar adalah sholat. Tegakkan itu. Dan jauhkan larangannya yang paling besar yaitu syirik, larangan. Jauhkan syirik. Kemudian juga di antara larangan yang paling besar lagi adalah durhaka pada orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Dan orang nggak bisa meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, kata sebagian para ulama, dia keluar dari agama ini. Dan hukumannya berat orang yang meninggalkan sholat itu. Maka jaga diri kita dan juga keluarga kita suruh sholat. Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu taqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu sholat dan sabarlah. Kami nggak minta rezeki kepada kamu, tapi kami akan memberikan rezeki kepada kamu. Sesungguhnya akibat yang baik bagi orang yang takwa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita berusaha untuk melaksanakan untuk diri kita, istri kita, anak kita. Ini paling penting dari seluruh amal kita, tegakkan sholat. Kalau kita tegakkan sholat, insya Allah amal kita yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan juga di hari kiamat kalau sholat kita baik, seluruh amal kita akan baik. Tapi ketika jelek, maka seluruh amal kita akan jelek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrin wa thabbit aqdamana wa ansurna al-qawmal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.